biasa. Ngapain aja? Kok maunya hari Sabtu ngomongin negara, dengerin menteri, dengerin orang ngoceh. Apa sih cita-citanya? Doain sukses loh. Saya harusnya sesi tadi pagi. Tadi Bang Ara sempat ngomong ya bahwa sesi saya diambil Bang Ara. Enggak, sesi saya nggak diambil Bang Ara. Itu sesinya Billy yang diambil Bang Ara. Sesi saya diambil Opung. Saya lebih takut lagi. Tadi waktu Pak Luhut, saya sesi ya. Oh iya silakan Pak, ambil aja. Saya langsung pulang aja Pak. Udah nggak ada perlu diomongin lagi. Oke, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya nggak mau ngomong panjang lebar karena semuanya tadi udah ngomong panjang lebar ya. Apalagi barusan ada begitu banyak perempuan cantik luar biasa duduk di sini. Terus tiba-tiba habis itu ada kata kunci yang tadi disampaikan oleh mereka, yaitu soal kebinekaan. Ya tadi Kak Laura dan juga Kak siapa tadi ya? Cynthia tadi sempat ngomong gitu, pengennya Indonesia tetap bineka dan segala macam. Ya ini salah satu wujud kebinekaannya itu adalah dari yang kayak tadi, terus tiba-tiba kayak saya. Wujud keagamaan Indonesia. Ya, tapi sebenarnya menurut saya sudah nggak perlu lagi ngomong soal kebinekaan di sini, di tempat ini. Anda semua di sini sudah paham betul soal kebinekaan. Tepuk tangan untuk Anda dulu. Anda ini adalah orang-orang yang sangat paham soal kebinekaan. Dan enggak, bukan karena kalian open minded, tapi karena kalian kepepet. Minoritas susah kalau nggak ngomongin kebinekaan. Tapi mari kita bicara soal kebinekaan. Tadi banyak sekali yang selalu ngomong, dari tadi pagi banyak sekali yang selalu ngomong, ya kita pengennya Indonesia tetap bineka. Siapa yang pengen Indonesia tetap bineka? Pertanyaannya, apa itu bineka? Seperti apa Indonesia yang bineka? Kebinekaan seperti apa? Ini yang kadang-kadang kita lupa untuk bicara. Tadi pagi lucu sekali sesinya. Saya seharusnya sesinya itu setelah Pendeta Victor ya. Siapa yang tadi nonton Pendeta Victor dan yang lain? Dan ada teman-teman dari Muhammadiyah, dari NU, dari Katolik ya. Tadi keren banget. Bagaimana Pendeta Victor kemudian mengadu yang yang NU diadu sama Muhammadiyah, sementara Pendeta Victor sendiri yang anak Kristen terus mengadu dengan Katolik. Ini sekarang udah nggak zamannya lagi. Kalau kita bicara kebinekaan, udah nggak zamannya lagi Kristen sama Katolik diadu. Sudah nggak zaman lagi kompetisi. Setuju apa enggak? Iyalah, kalian sama-sama minoritas aja loh kalau nggak tahu. NU itu udah nggak zamannya lagi diadu sama Muhammadiyah. Sama-sama apa Pak ya? Sama-sama prioritas. Bukan lah, enggak lah. Sama-sama nerima tambang yang pasti. Ini udah nggak perlu diadu-adu lagi. Tapi kenapa hari ini masih penting buat kita untuk bicara soal kebinekaan? Tetap penting buat kita untuk bicara keragaman. Karena hari ini Bapak Ibu, saya boleh minta tolong. Tolong di yang bagian banyak foto. Nah, lagi. Nanti yang pas bagian credit title, enggak. Oke, ya, stop. Oke. Ya, stop di sini. Oke, terima kasih. Ini adalah contoh-contoh apa yang kita alami hari ini. Ada yang kemudian datang dengan keluarganya. Kemarin ternyata ada tetangga saya yang pergi bahkan ke Syria, satu keluarga. Tetangga saya sendiri. Cuman beda
RT sebelah, bergabung dengan kelompok teroris gitu ya. Kemudian tapi alhamdulillah berhasil pulang, tapi itu cuma satu. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi? Oke. Ini banyak banget hari ini, kita semua sering banget mendengar konteks-konteks hari ini. Satu lagi? Oke. Boleh satu lagi? Oke. Ini foto yang sering banget hari ini banyak bermunculan. Dan ini hanya baru beberapa bagian persoalan ketika kita bicara soal kebinekaan. Kita bicara sesuatu yang jauh lebih luas lagi. Kenapa kemudian menjadi sangat urgent buat kita hari ini untuk kita bicara kebinekaan? Karena Bapak Ibu tadi bahkan sebenarnya sudah dibahas tadi pagi. Bapak Ibu kita semua lagi ada di ambang, bahkan sudah bukan di ambang, kita sudah di tengah-tengah krisis dunia. Kita berada di krisis iklim. Siapa yang kangen kalau kita lagi di krisis iklim? Kita selalu kepanasan sekarang. Kita lagi dalam krisis pangan. Kita dalam krisis politik. Kemarin saya nemu meme lucu banget. Ya nggak lucu sebenarnya ya, tapi meme-nya itu menarik sekali. Meme-nya itu isinya adalah Putin sebelahan dengan Xi Jinping gitu ya, lagi bicara. Terus di tengah-tengahnya ada si penerjemah. Penerjemahnya lagi begini. Terus captionnya gini, nasib dunia ditentukan sama orang yang di tengah itu. Salah, ngomong sedikit aja. Nasib kita semua berubah. Itu krisis yang hari ini kita alami. Kita kena pandemi 2 tahun lebih gak bisa ngapa-ngapain di dalam rumah aja. Kita punya krisis alam, kita hampir kena berbagai macam krisis. Dan problemnya apa dengan krisis? Problemnya adalah krisis itu ketika dia menyasar kita, dia nggak milih-milih. Resesi misalnya, dia nggak milih, dia nggak akan gini. Resesi itu dia nggak akan datang terus bilang, oh ini aja nih Billy Mambrasa nih, mukanya cocok jadi miskin. Dia aja kita kenain resesi, nggak begitu. Atau misalnya ada suster di situ, ini aja nih pandemi, virusnya kena suster aja, soalnya dia kafir. Kan nggak begitu. Dia nggak milih. Problemnya adalah dia nggak milih. Nah, untuk itu karena dia tidak memilih dan kita sekarang sedang ada dalam krisis, satu-satunya cara buat kita untuk kemudian kita bisa meng-counter semua krisis-krisis tersebut hanya ada satu cara, kolaborasi, working together. Dan problemnya adalah kita nggak bisa working together kalau kita masih sibuk nguplek. Kamu harus mikirnya kayak saya dulu. Saya selalu menggunakan standar saya untuk bisa memecahkan masalah. Kita selalu menggunakan POV yang sama. Kita selalu menggunakan POV yang seragam. Hari ini krisis iklim, ada sebuah tren yang namanya ekofeminism. Kenapa? Karena selama ini ketika kita bicara krisis iklim, cara yang dipakai untuk menyelesaikan krisis tersebut itu selalu cara-cara para saintis, para pengambil kebijakan yang notabene laki-laki semua. Sudut pandangnya sama. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa para perempuan itu juga kemudian sudah melakukan, bahkan di garda paling depan, melakukan tindakan-tindakan yang sangat nyata untuk melakukan sesuatu menghadapi krisis iklim. Terus mereka mikir, wah ini ibu-ibu keren banget. Sekarang kita ciptakan saja ekofeminisme. Artinya apa? Ada sudut pandang yang berbeda. Artinya apa? Perbedaan identitas membuat kekuatan kita semakin besar. Tadi saya senang banget. Kak Cynthia, siapa sih? Ada nggak yang namanya Cynthia tadi? Nggak ada ya yang bicara tadi. Oh ya ada ya. Tadi sempat ngomong gitu bahwa dia berharap keagamaan Indonesia itu kemudian menjadi kekuatan, dilihat sebagai kekuatan. Kalau orang dia tadi ngomong gitu, dan itu yang paling penting. Tapi bagaimana caranya?
kita ngomongin soal kekuatan. Sebentar ya, ini kepean saya, contekan saya agak ini. Padahal udah saya ketik, tapi kenapa tetap berantakan ya? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ketika kita bicara soal keragaman. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mewujudkan keragaman tersebut. Yang pertama adalah ekosistem. Mari kita bangun ekosistem. Membangun kebinekaan, melihat kebinekaan sebagai sebuah kekuatan membutuhkan ekosistem. Dia butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah toleransi, moderasi, respect, dan lain-lain. Tadi pagi saya dapat quote bagus sekali ya dari Romo siapa tadi yang dari Katolik? Ya iyalah Romo, masa dari Buddha. Beliau bilang persaudaraan akan tercipta kalau kita mau keluar dari diri kita sendiri. Kita nggak perlu keluar dari agama kita, yang penting kita keluar dari diri kita sendiri. Dan itu menurut saya luar biasa. Dan ini yang sering banget kita lupa. Kita ngerasa ya kebinekaan itu saya harus nerima kamu. Kebinekaan itu ya udah. Yang penting kita pakai baju beda. Billy dari Papua, dia pakai koteka. Saya nggak tahu, bener kan di koteka ya? Saya pakai kebaya, tapi more than that. Bagaimana kita kemudian di dasarnya punya penghargaan. Lah kalau saya tetap nggak punya penghargaan buat Billy, nggak ada bedanya, nggak ada gunanya. Kebinekaan bukan kontestasi identitas. Dia adalah penghargaan terhadap identitas. Artinya apa? Ketika kita ngomong soal kebinekaan, bukan saya bilang gini, ya udah saya Islam, saya perempuan, saya orang kota, Billy dari Papua dan segala macam. Bukan soal itu, tapi kebinekaan itu dia bukan kontestasi identitas. Artinya apa? Artinya nggak ada satu orang pun yang perlu menonjolkan dirinya sendiri, tapi kita juga nggak perlu melebur. Saya nggak perlu jadi Billy. Saya nggak perlu jadi orang Papua untuk bisa jadi saudaranya Billy. Kenapa sih kok Billy mulu? Iya, pernah ada Pak Jimmy ya. Saya nggak perlu jadi orang. Saya nggak tahu soal Pak Jimmy aslinya mana. Hah? Semarang. Ya orang Jawa juga. Payan, Sumba. Sip. Tidak perlu jadi orang Sumba untuk minta sumbangan, enggak. Ampun Pak, ampun. Ya, tapi tidak perlu saya jadi orang Sumba untuk bisa misalnya punya empati terhadap Payan, punya perasaan belas asih terhadap Payan. Tapi saya tetap bisa menjadi Inayah, orang Jawa, orang Jombang, Jawa Timur Pride. Woi. Tapi kita tetap sahabatan Pak kita Pak. Orang baru ketemu hari ini. Sahabatan aja. Iya. Agak takut saya kalau kita seminggu ketemu. Waduh, kali. Artinya apa? Artinya kita juga perlu. Tadi pagi saya mendengar omongannya Pak Fajar Rizaul Haq ya. Beliau memang ahli banget soal pendidikan dari Muhammadiyah. Nah ini bentuk penghormatan sebagai orang NU. Muji orang Muhammadiyah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Muhammadiyah itu tadi dibilang punya universitas banyak. Saya sebagai orang NU ngakuin punya rumah sakit banyak, nggak apa-apa. Kami nggak merasa tersaingi. Wong rumah sakit dan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang ngisi juga orang NU kok. Secara jumlah tetap dia kami. Tapi tadi pagi Pak Fajar Rizaul Haq ngomong sesuatu yang menarik banget buat saya. Beliau ngomong gini,
Beliau sedang menekankan pendidikan inklusif. Penting buat kita untuk bicara soal pendidikan inklusif. Oh, saya udah senang banget, senang. Beliau ngomongin soal inklusivitas, bagaimana kelompok semua pendidikan itu bisa kemudian didapatkan oleh semua kalangan. Senang banget nggak? Keren banget nggak? Keren banget. Saya cuma mau nambahin sedikit aja. Ketika kita bicara soal inklusivitas, ketika kita bicara soal pendidikan inklusivitas, bukan hanya ketika kita bicara soal keragaman, tidak hanya dalam pendidikan, bukan hanya kita membuat itu menjadi aksesibel untuk semua kalangan, tapi juga semua kalangan identitasnya diterima, di-acknowledge, dan bisa exist di situ. Dan dianggap sebagai kekuatan. Nggak cukup kalau cuman kita bilang bahwa ya udah yang penting semuanya bisa dapat, tapi kemudian identitas mereka tidak menjadi sesuatu yang di-acknowledge. Saya ambil contoh di dalam pendidikan juga. Saya kemarin ketemu salah satu idola saya ya, namanya Butet Manurung. Dia bangun sekolah. Dulu dari zaman dia benar-benar tinggal di dalam hutan gitu ya. Kemudian dia sampai bangun beberapa sekolah. Dia bilang, ini sering kali bukan hanya Kak Butet ya, ada beberapa ahli pendidikan yang ngomong kayak gini. Kita sering kali, kita berapa kali mendengar bahwa Indonesia itu rankingnya dipisah itu adalah 2 dari bawah. Seberapa sering kita ngomong kayak gitu? Illiterate, comprehensionnya rendah. Kalau Bapak Ibu buka sosial media, pasti sering banget dengan komen kayak gini, dasar 6+62, comprehensionnya rendah banget. Comprehension ini ukuran siapa? Literasi ini ukuran siapa? Seringkali penggunaan bahasa, penggunaan hitung-hitungan, itu orang lokal punya bahasanya sendiri, punya literasinya sendiri. Lalu kita dengan tenangnya datang dan bilang, kamu illiterate because you don't talk my language, because you don't use my system. Dan itu bukan kebinekaan. Kebinekaan adalah saya meng-acknowledge bahwa Anda punya sistem sendiri. Let's create system together. Itu yang paling penting. Pendidikan kita perlu inklusif, bukan hanya untuk semua kalangan, tapi juga meng-acknowledge dan merayakan semua kalangan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Waktu saya udah mau habis, I'll make it fast. Apalagi yang bisa kita lakukan hari ini untuk tetap menjaga keragaman? Check your team, make sure tim Anda memang diverse. Kalau tim Anda tidak diverse, Anda sedang miss banyak sekali kekuatan. Saya kemarin lagi ngobrol sama ada salah satu negara, dari pemerintah negara di Eropa, negara Skandinavia. Dia bilang gini, kami itu sampai harus ngimpor imigran supaya beragam. Karena kami menyadari keragaman itu penting, karena itu kekuatan. Kita nggak perlu ngimpor, kita semua udah punya. Bahkan istilahnya tuh ambak-ambakan di mana-mana ada. Itu yang kita pakai, itu yang kita jadikan kekuatan. Kita udah dikasih, mari kita buat itu sebagai gift betul-betul. Check your team, apakah sudah diverse? Dan Anda nggak bilang bahwa oke, tim saya kurang diverse nih, jadi untuk for the sake of representatif, saya harus masukin orang Papua di sini, saya harus masukin perempuan. Enggak. Bukan, kita nggak bicara soal token. Tapi ketika kita menyadari bahwa tim kita diverse, itu adalah karena kita sadar kita betul-betul butuh point of view-nya mereka, kita betul-betul butuh kekuatannya mereka. Itu yang penting. Dan yang paling krusial, kalau kita hari ini mau bicara soal keragaman, yang sangat penting untuk dilakukan adalah mari menjaga demokrasi. Karena keragaman kita tidak akan bisa terjaga
kalau kita tidak dijaga demokrasi. Hari ini yang membuat Pak Jimmy bisa bebas bikin acara kayak gini adalah karena demokrasi. Saya yang perempuan bisa ngomong di sini. Saya seorang muslimah tapi nggak pakai jilbab dan malah rambutnya dicat. Nggak sih, saya pakai jilbab tapi transparan. Canda. Aduh, ntar saya di ini. Itu adalah demokrasi. Kita jaga demokrasi kita. Kita jaga, artinya apa? Bukan hanya soal keagamaan, bukan hanya oh ya saya akan milih orang yang ngomongin soal demokrasi NKRI harga mati, enggak. Tapi kita betul-betul jaga kualitasnya tetap baik. Kita jaga supaya rakyat betul-betul yang memegang kedaulatannya dan memegang kekuatan, dan bukan para pejabat dan bukan para penguasa. Itu cara kita menjaga demokrasi. Yang terakhir, seperti kata filsuf favorit saya, Kendrick Lamar, sit down, be humble. Dengerin sebanyak-banyaknya. Lebih sering dengar daripada ngomong. Fokuslah pada problem-problem yang perlu kita selesaikan. Nanti keragaman itu akan muncul sendiri. Fokus pada climate change, fokus mengatasi kemiskinan, fokus mengatasi stunting, fokus mengatasi kondisi-kondisi buruk di Indonesia. Maka keragaman itu akan muncul sendiri. Yang paling terakhir, toleransi, keberagaman gak penting untuk dibicarakan, tapi dia harus keluar dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Percakapan soal kebinekaan gak perlu dilakukan sering-sering, yang perlu dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Dia harus muncul lewat tindakan kita terhadap orang sebelah kita, orang depan kita, orang belakang kita, tetangga sebelah kita. Itu yang paling penting. Paling akhir untuk menjaga keberagaman, mainlah yang jauh sejauh-jauhnya, dengarkan cerita-cerita yang berbeda. Seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu kakak yang tadi, Miss tadi itu. Beliau selalu bilang apa? Tak kenal maka tak kenal maka tak. Betul, tak kenal maka tak aruf. Maka pesan saya adalah keragaman memang betul-betul kekuatan. Kita selalu punya pilihan. Tindakan apa yang mau kita ambil terhadap keragaman? Menjadikannya problem, menjadikannya sesuatu yang menyulitkan bagi kita, atau memilih untuk menjadikannya kekuatan dan merayakannya. Kalau saya milih untuk menjadikannya sebagai kekuatan dan merayakannya. Anda mau ikut saya? Kita sama-sama. Semuanya tidak, keragaman nggak penting kalau dia tidak keluar lewat kemanusiaan. Kenapa? Karena tentu saja saya yakin di sini ini adalah para pemimpin agama. Saya senang banget makanya dekat sama Pak Jimmy, ya kan? Orang dalam. Nanti saya kalau nggak masuk surga, saya hubungin Pak Jimmy. Pak Jimmy, saya di luar, kalau masukin nggak? Saya sebagai Muslim, kalau Muslim soalnya kuotanya banyak. Saya takut nggak dapat, siapa tahu kuotanya Pak Jimmy lebih lowong. Di sini ada banyak sekali man of religion, man of God, yang kita semua paham. Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sangat percaya Tuhan. Maka penting buat kita untuk percaya bahwa jalan terbaik menuju Tuhan adalah lewat kemanusiaan. Itu saja dari saya. Wali, kalau ingin tetap bisa berpaku dulu, ya selanjutnya.
sudah Ya, kami kembali kepada Pak Jimmy Untoro Pak Jimmy. bisa memberikan gift of appreciation. Mau digit lainnya, tapi untuk sudah Mbak mencatat Nina nomor ya. WhatsApp-nya ya, Pak Jimmy. Ya, siapa tahu nanti bisa kontak-kontakan. Dan kalau saya udah mau berangkat ke akhirat, saya whatsappin Pak Jimmy. Ngecek kuota ya Pak ya. Terima kasih, silakan diterima. Iya, iya, oke, silakan diterima. Dia Boleh. banyak. Baik, kita berangkat sekali dengan Pak Yulianto. Terima kasih, terima kasih. Baik. Ya, saat ini kita